Alhamdulillah, karena pada kesempatan kali ini Allah senantiasa selalu memberikan nikmat pada kita semuanya, hingga dengan itu kita bisa hadir di sini bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Insya Allah dilanjutkan dengan ta'awun. Lalu tentu mudah-mudahan kita mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat terakhir salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita khataman nabiyyin habibana wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in. Insya Allah mudah-mudahan kepada kita semua yang selalu berupaya dan berusaha istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan semoga dalam barzah nanti kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu jemaah muslimin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini insya Allah akan dipaparkan oleh Ustaz Muhammad Fauzi. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Insya Allah untuk pagi ini ada kajian haji. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah, ala ni'matil iman, ala ni'matil Islam, ala ni'mati sihhat wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
Amin. yakni thalabul ilm. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk pengikutnya yang setia dan taat kepadanya. Amin ya rabbal Alamin. Yang terhormat Ketua DKM serta pengurus, yang terhormat para guru, para ulama, para ustadz, serta bapak-bapak yang saya ta'zimi. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu marilah kita bacakan suratul Fatihah yang ditujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, serta para pendiri Masjid Al-Iman, baik yang masih ada ataupun yang telah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Amin. Amin. Dan menjadikan kegiatan kita ini pahala jariah untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin. Serta untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Serta yang belum mau ke masjid, yang belum mau ngaji, supaya Allah bukakan hidayah untuk mereka agar kita bisa bersama-sama makmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihim ya hukumatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, saya ingin menyampaikan apa yang saya paham. Mungkin saya hanya paham beberapa ilmu yang saya pahami, diantaranya adalah lebih sering kepada ilmu tajwid dan beberapa atau hanya sedikit ilmu tata bahasa. Makanya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang tertera di situ ada kata ta'allama dan wa'allama. Kalau menurut wazannya, fi'il yang menggunakan tasdid itu bisa diartikan memang harusnya yang disampaikan itu yang memang benar-benar kamu paham. Ya mungkin sedikit yang saya pahami insya Allah akan saya berikan. Namun memang karena informasinya di hari Kamis ya belum ada persiapan, tapi mudah-mudahan dapat bermanfaat insya Allah. Kalau ada pertanyaan sekitar ilmu tajwid ya bisa disampaikan, insya Allah akan saya usahakan untuk menjawab. Dan informasi untuk minggu besok bahwa DKM Al-Iman, saya mewakili DKM karena saya termasuk dalam bidang peribadatan
bincang-bincang bersama DKM Aliman. Ya, semoga Bapak-bapak bisa mengikuti kegiatan tersebut, dan memang kegiatan tersebut dimiliki atau memang untuk jamaah yang punya saran atau kegiatan untuk kemakmuran Masjid Al-Iman ini. Baik, tema saya kemarin itu kalau nggak salah saya ambil antara wakaf dan wasal. Mungkin di antara kita atau semua dari kita ini paham yang namanya wakaf atau wasal. Namun terkadang ini pembahasan ini jarang sekali dibahas, padahal wakaf dan wasal ini sangat penting. Sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib berkata bahwa tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Artinya tajwidul huruf itu membaguskan atau mengindahkan huruf-huruf, karena di sini bahasanya huruf hijaiyah itu ya semuanya. Kalau satu huruf ya harfun, ini artinya membaguskan semua huruf yang ada di dalam Al-Quran. Yang harusnya ba ya dibaca ba, yang harusnya ha dibaca ha. Jangan sampai hak huruf ini tidak diindahkan. Banyak di antara kita tertukar. Mungkin kalau masih belajar ya kita terus tetap belajar ya, walaupun masih salah tetap harus belajar. Ain berganti hamzah atau sebaliknya hamzah berganti ain, padahal tartil itu tajwidul huruf, membaguskan huruf. Dan yang kedua adalah wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat berhenti. Makanya berhati-hati di dua penjelasan ini, itu untuk menuju tartil. Ya semoga kita tidak berhenti belajar, terus belajar, karena insya Allah Masjid Al-Iman ini sesuai dengan visi misi DKM, terus untuk menghilangkan buta huruf Al-Quran. Bagi bapak-bapak yang memang butuh belajar Al-Quran, itu bisa menghubungi tim DKM, karena ini memang sangat penting untuk disampaikan gitu. Nah, untuk itu kenapa yang ditekankan di sini wa ma'rifatul wuquf? Ibaratnya nih kita naik mobil nih Pak, bawa mobil. Kalau kita tidak memperhatikan tempat berhenti, wah itu bahaya sekali. Makanya saya ibaratkan dengan kita berkendara mobil. Di Jakarta lebih parah Pak. Itu ada petugasnya bagi siapa yang berhenti sembarangan. Betul ya Mas Rido? 500.000 San. 500.000 besar. Kalau nggak ada petugas derek ya. Makanya tempat berhenti ini harus
Dan di antara kajian hukum mat itu, jadi mat itu ada dua, Pak. Mat asli atau mat obi dengan mat far'i. Nah, mat far'i ini karena mat asli bertemu dengan hamzah, dengan sukun, dengan tasdid, dan di antara satu lagi dengan waqaf. Bagaimana ada beberapa mat yang definisinya harus diwaqaf. Contoh yang namanya mat arid disukun. Kalau yang namanya mat arid disukun, dia harus diwaqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, himnya itu waqaf mat arid. Tapi begitu diwasal, dia nggak jadi mat arid. Bismillahirrahmanirrahim. Dia agak berbeda. Begitu juga diantaranya mat lain. Mat lain itu harus diwaqaf. Contoh, li'ila fil Quraisy. Nah, itu karena diwaqaf dia menjadi mat lain. Tapi kalau tidak diwaqaf dia berbeda. Li'ila fil Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Makanya itu ada beberapa mat yang memang berpengaruh dengan waqaf. Oleh karena itu kita benar-benar harus memperhatikan waqaf. Adapun definisi menurut ilmu tajwid, waqaf itu adalah berhenti sejenak untuk mengambil nafas, kemudian melanjutkan lagi. Jadi berhenti sejenak ya Pak, jangan lama-lama. Jadi baru bismillah berhenti 1 jam, mulai lagi. Itu bukan waqaf Pak. Artinya berhenti sejenak untuk mengambil nafas, kemudian melanjutkan kembali. Nah, yang kedua adalah lawannya itu waqaf adalah lawannya wasal. Wasal itu bersambung tapi tidak nafas. Terus, jadi ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai juga kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, antara wasal dengan waqaf enggak itu gitu loh. Baca ini wasal atau waqaf, wasal atau waqaf. Jadi harus jelas. Jadi tetap tartil itu menggunakan tajwidul huruf wa ma'rifatul hukum. Nah, beberapa contoh wasal dan waqaf ini berbeda. Ini perlu penjelasan yang lebih rinci lagi, namun mungkin pertemuan yang akan datang akan saya bahas rincian-rinciannya mungkin insyaallah, karena insyaallah untuk ilmu tajwid sekali lagi bapak-bapak bisa konsultasi, insyaallah akan saya jawab sesuai dengan keilmuan yang saya miliki. Nah, untuk beberapa wasal yang agak membingungkan, itu banyak kita lafadzkan betul, akan tetapi rinciannya itu belum paham. Contoh lagi di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dilanjut dengan ihdinas siratal mustaqim.
Itu kalau di wasal kenapa berubah? Itu sering kita paham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu di antara imam, di antara kita paham. Kalau di wasal pasti bacanya seperti itu. Kan tetapi kalau di wakaf menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah itu kalau dirinci lebih dalam itu bisa kita pahami gitu Pak. Artinya kenapa bacanya berubah itu insya Allah bisa kita pelajari gitu. Karena memang ada di dalam huruf-huruf itu ada yang huruf-huruf yang dibahas secara khusus. Di antaranya ya hamzah, ba dan lain-lain. Nah, untuk wasal ini ada namanya pembahasan hamzah wasal. Makanya di situ jika diwasal bagaimana berbeda dengan diwakaf, karena sekedar pemahaman awal kalau ada hamzah wasal itu kalau di awal dia harus dibaca. Kalau di awal dia harus dibaca. Ihdinas siratal itu hamzahnya harus dibaca. Tapi kalau di tengah atau kita tidak berhenti pada hamzah itu hamzahnya tidak terbaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, hamzahnya enggak baca. Sama seperti Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, itu hamzahnya kalau di tengah itu enggak dibaca, namanya itu hamzah wasal. Mungkin untuk pembahasan hamzah wasal nanti insya Allah kesempatan yang akan datang karena memang ilmu tajwid ini kita kadang-kadang suka merasa bosan juga untuk belajar itu. Seharusnya ilmu ini sangat penting karena untuk memahami kitab suci Al-Quran ini harus dengan ilmu tajwid. Ya, dan bisa dilanjutkan lagi dengan ilmu tata bahasa. Ini enak bersambung Pak. Kalau mengikuti berurutan ilmu tajwid digabung dengan ilmu tata bahasa itu insya Allah nyambung ya Pak. Lebih mudah memahaminya. Ya mungkin untuk sementara kajian kita saya cukupkan saja. Bila ada pertanyaan atau masukan, terutama para imam, mohon maaf Ustaz terbaca dan Pak Ketua DKM. Ya mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, dan sekali lagi kalau memang ada yang perlu didiskusikan wajadilhum ya, artinya dengan diskusi yang terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allah sudah disampaikan oleh Ustaz Mentauhid untuk mewasalkan dan mewakafkan. Ini yang membaca Al-Quran lebih lagi, lebih enak, lebih nyaman, lebih indah. Silakan untuk sana Pak, untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi hari ini guru kita menerangkan tentang tajwid. Namun sangat disayangkan untuk baca tajwid ini perlu adanya peragaan. Karena ini baca kitab, ya kan? Ini baca kitab, kalau baca Bismillah atau Alhamdulillah itu harus dijelaskan di dalam layar maksudnya ya. Langsung ditutup di situ, ya kan?
supaya jamaah jelas. Kalau hanya cuma disampaikan secara lisan, di mana kita mulainya, di mana kita berhentinya, dan mulai lagi kapan, itu harus jelas di situ. Ya, saya yakin, termasuk saya sendiri masih awam, ya kan? Saya selalu mengikuti itu, cara bacaan Al-Quran di YouTube itu sangat fasih, sangat jelas. Nah, harapan saya yang disampaikan oleh Ustaz Fauzi ini bisa diperagakan seperti itu, supaya orang-orang yang masih awam ini, masih setengah-setengah ini, supaya lebih mantap, lebih paham gitu. Karena tajwid ini sangat penting, saudaraku, ya kan? Sangat penting untuk cara membaca Al-Quran dengan benar, secara lengkap, detail. Nah itu, jangan ibarat kata jangan omon-omon bahasanya gitu, ya kan? Harapan saya langsung dipraktekkan di layar. Kita kan ada fasilitas, kenapa nggak kita pakai, gitu loh, ya kan? Ini masukan supaya kedepannya supaya lebih bagus lagi. Insya Allah saya yakin karena ilmu tajwid ini sangat penting ini, gitu loh. Itu mengenai Al-Quran ini sangat penting. Jadi mulai cara berhentinya, mulai cara start lagi berhentinya. Tadi ada waktu kasor. Saya yakin belum ada paham semua antara waktu dan wasal itu kayak apa sih bentuknya. Nah, iya kan. Nah harapan saya semoga ke depan coba kita perbaiki lagi. Karena di masjid ini ada banyak fasilitas yang sudah disiapkan, kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Supaya jelas di situ dijelaskan gitu. Ya, itu saja masukan saya. Semoga kedepannya akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Silakan yang lain barangkali. Pak Rinaldi barangkali mau Pak menjelaskan, silakan. Ya, itu belum. Pokoknya di mana ketika nafas tidak cukup. Iya. Habis. Oke Pak, oke baik Pak. Jamaah kita ini kan udah aki-aki semua. Nanti sekali. Masya Allah. Ya, ya, ya. Ini perlu Pak. Ya, silakan barangkali. Ini deh, Ya. biar nggak ditunjuk. Ya, Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit saja mengenai Pak Fauzi. Kayaknya Pak Fauzi ini udah mengerti spesialisasinya di mana begitu kan. Tadi disampaikan bahwa ilmu yang beliau pahami itu seputar tajwid dan tata bahasa kan. Nah, jadi sudah mantap lah, udah ketemu alurnya. Cuman tadi di awal untuk runutan penyampaian materi udah disampaikan contoh-contohnya tapi definisinya belum tuh. Saya awalnya bingung nih. Ini definisi wakaf dan wasolnya belum keluar. Pas saya berpikir itu baru diterangkan gitu. Jadi agak ke tengah tuh definisinya. Mungkin bisa ditarik di awal. Dan mungkin sebagai masukan yang terakhir, kalau memang Pak Fauzi sudah concern di tema atau di topik tajwid dan tata bahasa, mungkin bisa penyampaiannya itu dibikin ada kayak kurikulum gitu. Karena kan materinya seputar itu aja tuh Pak tuh misalnya. Jadi nanti bisa berkelanjutan materinya, menyambung gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Pak Jendiko, monggo Pak. Pas. Kalau beliau Pas. saya Oh Pak, silakan monggo Pak. Waalaikumsalam. bisa dibaca bisa tidak, jadi kita jangan kita kasihan teman-teman yang paham gitu kan, kalau itu haram, dan istilahnya makruh, ya. Terima kasih.
Ada yang baca setengah wakaf setengah wasol. Setengah wakaf setengah wasol berarti kurang jelas menurut saya lah. Tapi pembaca itu berilmu sebenarnya. Artinya saya pahami dia tahu. Apa memang ada ulama yang membolehkan atau bagaimana? Karena itu antara wakaf dan wasol. Innal insana lafi khusrin illa kok illanya dibaca. Oke. Ya, tengah wakaf tengah wasol menurut saya. Terus ya yang kedua Pak Husaini harus bertanggung jawab, jangan hanya melemparkan masalah seperti itu nggak ada selesainya gitu kan. Maksudnya dilanjut begitu. Dan kalau enggak ya begitu ngambang. Terima kasih. Terima kasih Kiai. Silakan Pak Ustaz tadi untuk bagi membawa atau Iya. Belajar Al-Quran, ya, belajar Al-Quran seperti tadi ini memang dasarnya seperti itu. Dasarnya seperti itu. Kalau ini sebenarnya strategi lagi dalam hal untuk penyampaian khususnya dakwah, ya. Nah, kayak seperti yang tadi sampaikan itu memang dasar awal daripada kita baca Quran itu di situ. Sehingga pemikiran kita pun kemana-mana gitu, fokus. Tapi kalau orang yang sudah merajuk kepada pemikiran yang lebih, pembahasannya udah nggak menarik bagi dia. Kenapa? Karena dia memacu dengan bacaan. Karena pada prinsip setelah dia secara tartil sudah dia menguasai bacaan, wakaf dan wasal itu udah relatif bagi dia gitu. Udah sangat relatif. Kenapa? Karena dari segi makna dan arti dia udah mampu. Di mana dia nyambung, di mana dia berhenti itu udah tahu dia gitu. Nah itu. Tapi intinya adalah ratil Quran. Bacalah Al-Quran dengan ratil. Nah, tadi dua versi, secara tauhid dan secara ma'rifat bacaan. Artinya dia betul udah tahu itu. Nah, sehingga orang-orang yang sudah mampu membaca dengan tartil itu, wakaf dan wasal itu udah dia fleksibel sekali. Artinya dia berhenti juga bisa, dia juga nggak berhenti juga bisa. Wakaf juga dia bisa, wasal bisa juga dia berhenti. Tapi dia udah mampu mengemas kalimat-kalimat itu dengan apik. Nah itu nggak gampang. Salah satu ciri imam itu begitu. Banyak ada imam yang wakaf dan dia masih terfokus pada wakaf dan wasal. Bahkan mungkin dia juga nggak ngerti di mana wasal, di mana wakaf. Ada. Nah, jadi contoh kayak Pajat, dia mungkin udah melayang-layang mana pikiran dia, sehingga dia mencari komentar tentang ini mau start dari mana. Mau start dari mana beliau? Udah susah gitu. Ya, saya metodologi. Ya, jadi memang kita khususnya yang hari Minggu apa yang hari Jumat ya. Ini memang ada ya bisa ada slide seperti tadi itu, bisa juga kalau saya dulu itu ngajar anak-anak itu kan. Saya itu karena slide waktu itu komputer belum apa gitu. Itu saya suruh beli buku tajwid. Buku tajwid itu ya mungkin warna hijau. 5.000. Warna hijau kan. Warna hijau itu kan. Itu khusus. Itu cepet banget itu. Cepet banget artinya dari huruf hijaiyah dulu, alif sampai ya seperti a ha itu dulu gitu kan. Nah, sekarang kan metode udah lebih praktis seperti Iqra itu praktis itu. Bata, ta, dan seterusnya itu kan itu sebenarnya lebih mudah. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menerapkan itu di sini sebenarnya. Dan itu tadi tergantung kebutuhan kita ya, bisa slide bisa pakai itu yang tadi itu. Bisa juga ya kita mungkin DKM atau siapa beli banyak dijual itu, beli buku tajwid. Nah, khusus bagi para
yang ngaji ini, di situ dia dipandu itu. Start dari awal aja, start dari awal mungkin mengenal huruf dulu, alif sampai ya gitu kan, seperti tasya, soal itu kan dia ada susah ya, bukan susah, memang dari situ. Udah mulai masuk itu, makanya metode Iqra itu bagus banget itu. Jilid 1, jilid 2 sampai jilid 6 itu. Makanya kalau udah mampu dikemas itu, udah lancar itu. Masih lancar. Itu penemuan metode Iqra itu bagus itu. Jadi seperti yang disampaikan ini, ya mudah-mudahan ini juga menjadi tren. Halnya seperti saya umpamanya. Saya itu hampir belum bisa saya ngajarin tajwid. Kenapa? Karena saya berpikir saya harus tartilnya dulu mereka ini gitu kan. Artinya bacaan apa gitu kan. Dan alhamdulillah beberapa jamaah itu khususnya beliau ini medok juga kurang juga udah mulai halus gitu kan. Pak Parman gitu kan. Pak Parman, Pak Is, Sukun Pak Heru, udah mulai agak halus gitu kan. Makanya Pak Kir memprotes, kok Pak Karif tadi bilang, ya saya memberikan metode, saya belum ngasih karena kalau itu perlu ada khusus, karena harus kita jelaskan itu. Harus seperti wakaf, harus seperti mati itu, matawi asli kan gitu kan. Itu kan mati itu kan sebenarnya kalau kita udah tahu mat asli itu udah enak gitu. Dan tartilnya kalau udah enak, semuanya enak gitu kan. Makanya Al-Quran itu mudah bagi orang yang betul mau dia gitu kan. Intinya di situ. Nah teman-teman ini saya lihat udah bagus sekali gitu kan. Ada hasrat keinginan untuk baca. Cuman memang untuk menjelaskan itu perlu waktu memang. Makanya ada, ya maaf ya bukan itu. Memang ada khusus, ada private. Kalau cepat, makanya saya targetkan. Oke, Anda cepat 6 bulan saya kasih. Memang fokus. Ya itu relatif sih ya. Tapi kalau yang begini agak susah kita. Harus memang ada waktu khusus untuk seperti tadi itu bisa jamaah kita beli buku tadi itu gampang, bukan gampang ya. Cepat prosesnya. Yang penting komit untuk baca dan alhamdulillah sangat cepat, efektif. Kalau jamaah itu megang bukunya sambil jelas itu cepat banget. Cepat. Makanya Quran ini kalau memang kita nggak fokus, memang dia itu yang namanya kamu dekat aku dekat, itu kalau bahasanya gitu kan. Jadi kalau kamu tuh belajar Quran itu cepat sekali. Apalagi ada panduan buku atau slide gitu kan, itu cepat banget. Itu aja gitu kan. Jadi mudah-mudahan pengurus ini bisa lebih fokus jamaah ini, bisa durasi waktu juga ditambah. Tapi kalau hanya sekedar itu ya kayak saya kan, paling satu air itu kan enggak juga yang kalau udah 10 orang di situ kan. Makanya ya itu nanti mungkin kalau ada yang lain, kalau baca betul dia mau pilih bagus memang harus khusus gitu kan, supaya waktu memberikan penjelasan tentang hukum tajwid, bacaan, membaca dan menyambungnya itu dia lebih paham. Dan itu memang butuh proses. Yang penting intinya taktil dulu bagus, itu cepat banget, cepat sekali. Ya itu aja. Sedikit tambahin boleh ya Pak? Terima kasih. Teman-teman. Ya sedikit tambahin. Ya, boleh. Dan teman-teman kita ini setiap dulu kan kita belajar taktil Al-Quran. Kita sedang semangatnya mencintai Al-Quran. Betul. Insya Allah harapan saya kalau ini betul ada guru tajwid ini. Tadi beliau menyatakan insya Allah saya bidangnya tajwid. Ini sangat membantu sekali. Nah harapan saya dijelaskannya pakai slide, pakai jelas gitu, ya kan. Tapi kalau secara teori gini doang, ya ada lewat aja, nggak kok bekas. Tapi begitu dijelaskan di layar, itu sangat membantu sekali. Iya kan? Gitu. Sebenarnya lebih bagus bisa slide, bisa juga lebih aktif. Kalau pegang buku Bisa SD itu di buku juga SD pernah. Belum. Jadi dari SD itu langsung SMA saya. Jadi itu ada belajar tajwid itu ada di musola itu. Cuma kan gurunya kan nggak seperti di sini. Namanya guru di kampung itu kan beda kan. Bukunya ada ya? Nah, jadi artinya dia bukan pendidikan yang khusus tentang tajwid gitu loh, ya kan? Gitu loh. Nah insya Allah kalau Pak Fauzi ini mengaku bahwa tajwid, nah ini sangat membantu. Kita perlu kita kukuhkan ini, ya kan? Perlu kita kasih SK ini, ya kan? Ya khusus nanti untuk pelajaran dari apa tentang tajwid gitu, ya kan?
supaya saudara-saudara kita ini yang lagi pecinta Al-Quran ini, yang lagi semangatnya ini, Bagus. biar ada yang ininya gitu loh, ada supportnya gitu loh, ya kan gitu loh. Insya Allah saya setuju itu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Masukan yang banyak masukan. Iya, iya. Mereka lebih mencintai lagi insya Allah. Dia lebih semangat mencintai Al-Qurannya gitu. Dengan adanya beliau nanti ya yang usia banyak. Iya. Jadi jangan hanya cuma teori saja kalau Prabowo bilang gitu. Kalau tadi kan hanya gambaran. Jadi nggak ada bekasnya gitu loh. Ya hanya gambaran aja Bapak mandi Bapak jangan berhenti. Gak usah khawatir, anggarannya ada. Ada. Oke, terima kasih. Insya Allah. Ya pajatnya. Ini termasuk pajak ini pecinta Al-Quran ini. Tiap Jumat pagi selalu hadir. Ya. Iya kan? Baik, terima kasih atas masukan dan sarannya. Semoga bisa saya gunakan di kesempatan lain. Memang kemarin saya udah rencana, saya ngomong juga dengan Pak Parman ya. Ya, kemarin udah ngomong Pak siapin itu, bukan? Pak Parman, saya minta tolong siapin infokus. Fokusnya pada kayak Mau ada gitu, mau saya. Akhirnya saya Pak DKM, oh iya siap, nanti disiapin. Ternyata saya nggak siap buatnya, DKM semalam juga ngomong juga sih. karena masih di HP. Saya emang buatnya itu selalu di HP, karena laptopnya agak bermasalah gitu. Ya mudah-mudahan memang rencana saya pembahasan ini memang pengennya pakai slide, insya Allah akan saya siapkan untuk materi selanjutnya. Dan untuk pertanyaan Pak Dinardi, memang ada beberapa yang perlu diperhatikan ya untuk memudahkan kita aja ya Pak. Kalau memang nafas gak kuat, kita ini sih metode yang saya ambil ya untuk berhenti itu, untuk lebih memudahkan. Sebaiknya cari domir yang objek, contohnya who, itu cari domir itu untuk berhenti, itu lebih aman ya. Artinya kalau ada ini seperti radhiyallahu anhu, gimana sih, berhenti aja dulu radhiyallahu anhu itu. Nanti yang kedua caranya itu usahakan kalau ada huruf al-qaf gitu. Huruf al-qaf itu bisa wow, ya agak susah lagi jelasinnya. Yang lebih mudahnya wow atau fa. Contoh, saya pakai contoh lagi ini ya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, itu kan sebelumnya ada waw, nanti setelahnya ada waw. Mulai lagi dari waw. Wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq. Mulai lagi dari waw, itu lebih memudahkan gitu. Jadi lebih aman. Mungkin metode berhentinya untuk yang baru mungkin seperti itu, atau yang tadi saya bilang itu jangan metodenya ya. Terus untuk Mas itu apa nih? Nggak ada sih. Definisi definisi dan ya insya Allah memang saya dari awal itu fokusnya memang di ilmu tadi dan itu sedikit ilmu tata bahasa. Kalau yang banyak itu Pak DKM. Saya itu sampai berdoa DKM. Kalau Terus untuk Pak Widadi memang ini permasalahan ya. Sekaligus menjawab dari pertanyaan Pak DKM. Itu tadi udah saya jelaskan ya, waqaf itu adalah berhenti sejenak untuk bernapas, kemudian melanjutkan. Saya pahami dulu itu, berhenti sejenak untuk bernapas, kemudian melanjutkan. Jadi kalau yang ditanyakan Pak DKM setengah wakaf setengah wasol, itu saya agak aneh gitu. Kemungkinan yang Pak DKM maksud
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, itu udah wakaf. Beda sebelum illa itu namanya tanda wakaf. Itu berarti di ilah apa di mana? Nah, artinya pembahasan bedakan antara wakaf dengan tanda wakaf gitu. Tanda wakaf itu nanti ada lagi pembahasannya. Boleh nggak wakaf bukan di tanda wakaf ya boleh. Ya itu seperti tadi husrin illa. Harusnya kan husrin itu wakaf, tanda wakaf di itu kan satu ayat. Tapi dia wasal berhentinya di illa, tidak masalah. Kalau berarti di kusri boleh nggak? Boleh, karena di situ memang udah Makanya satu. biasanya di situ pakai sampai ilah gitu kan. Ya, ilah juga nggak apa-apa. Itu apa-apa. Artinya, pokoknya berhenti berhenti sejenak untuk nafas. Nah, yang ditanyakan Pak Widadi itu, Pak Widadi kan ya. Sakta, nah makanya kalau setengah wakaf setengah wasol itu bisa didefinisikan sebagai sakta gitu. Sakta itu berhenti tapi tidak nafas gitu. Jadi dia berhenti tapi tidak nafas kemudian melanjutkan lagi gitu. Itu di dalam Al-Quran kalau nggak salah ada sekitar 4 ya. 4 sakta. Jadi pertanyaan kenapa kok bisa atau Nah, kewajiban tidak benar? ya itu ada pendapat untuk membedakan makna untuk menguatkan gitu. Jadi dikhawatirkan kalau tidak berhenti itu ada yang menjadi sifat itu berbeda-beda ini sebab gitu. Kayak seperti di surat Yasin ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Itu berhenti tapi nggak nafas. Nah itu namanya sakta. Iya. Jadi makanya kalau mau wakaf ya berhenti nafas gitu. Nah, yang jadi pertanyaan alasan tidak bernafas kenapa? Ya itu untuk memperhatikan makna itu Pak, memperkuat makna supaya maknanya tidak dasar gitu Pak. Itu setiap sakta di situ ada berbeda penjelasan. Nanti insya Allah akan saya itu Pak. Kecuali di surat 18 ya, itu kan Ya. dari awal. Artinya berarti dari awal kan biasanya satu ayat ya. Itu kan full tidak bernafas. Ya. Orang kata belakang. Nah, pertama itu jangan kita. Ya. Ya. Ada tambahan Pak Ustaz? Iya, kita ya. Memang pertanyaan Pak Widadi ini memang agak panjang. Nah, jadi panjang maksudnya itu ini bukan hanya dari sisi tajwidnya aja, bukan kayak ungkapan sakta itu kan. Itu memang perlu ada pembahasan itu. Karena ada beberapa ayat itu yang memang antara berhenti dan tidak. Dan itu memang menarik. Jadi intinya adalah memang tajwid itu dari awal dulu. Nah, seperti ini mungkin dia buka, Pak Fauzi buka. Nah, besok-besok ini kan udah dia lebih menarik lagi. Yang penting dasarnya umpamanya hijaiyah dulu, ya nggak apa-apa dari TK gitu kan. Nah, kemudian mengenal tentang mat, mengenal tentang wakaf. Nah, di situ akan muncul apa itu sakta. Di ilmu tadi itu ada itu dijelaskan secara detail ini. Nah, makanya kalau seperti begini akan panjang. Saya juga mau pergi kan. Baik. Juga apa namanya? Terima kasih. Memang mohon maaf Ustaz, awalnya memang sasaran basic mengaji itu memang privat atau Basicnya dulu satu belum ada ya. Tapi karena memang mungkin masih banyak yang malu dan insya Allah besok ada yang berminat nanti akan saya hubungi Ustaz juga nanti kita koordinasi. Mungkin itu aja insya Allah Pak DKM saya akan tetap bertanggung jawab untuk masalah ini insya Allah. Harus tanggung jawab. Ya mudah-mudahan ya Allah
hari ini yang nggak bergairah pajak. Pajak nggak boleh tanya nih. Dia nggak bergairah. Kan dia lakomnya beda. Kalau sains ya jagonya. Hari ini kan kita ada masalahnya. Pajak sudah tinggi. Iya, ilmunya ada tinggi ya. Bidangnya sains dan teknologi ya.